Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan sebuah rangkuman saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-21. Untuk yang bab 1 itu judulnya konsep dasar komunikasi korporat dan budaya korporat. Jadi komunikasi korporat itu merupakan fungsi strategis yang mengkoordinasikan seluruh pesan internal maupun eksternal untuk membangun citra, reputasi, dan hubungan jangka panjang dengan para stakeholder. Ruang lingkupnya itu sangat luas, yaitu mencakup identitas organisasi, media relasi, CSR, komunikasi digital, hingga komunikasi krisis. Di sisi lain, budaya korporat adalah rangkaian nilai, norma, simbol, dan praktik yang terbentuk secara historis dan dipertahankan melalui interaksi sehari-hari. Teori interaksionisme simbolik dan sense making membantu menjelaskan bagaimana budaya diciptakan serta diinternalisasi oleh anggota organisasi. Ketika komunikasi dan budaya selaras, organisasi memiliki fondasi kuat untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan jangka panjang. Kemudian yang di bab kedua yaitu model komunikasi dan peran budaya. Budaya korporat berperan sebagai fondasi identitas organisasi dan menjadi faktor penting yang mempengaruhi motivasi serta loyalitas karyawan. Komunikasi yang awalnya bersifat linear kini berkembang menjadi dialogis dan bahkan integratif, di mana organisasi dan publik saling terhubung dua arah. Competing Value Framework menjelaskan 4 tipe budaya. Yang pertama clan, adhokrasi, market, dan hierarki, yang menunjukkan karakteristik dan orientasi organisasi. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara komunikasi yang dibangun dan budaya yang dijalankan. Kemudian yang pertemuan 3, bab 3, itu teori komunikasi korporat. Teori sistem yang melihat organisasi sebagai sebuah sistem terbuka dengan aliran informasi yang harus dikelola agar mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kedua, teori hubungan, yaitu yang meningkatkan pentingnya hubungan saling menguntungkan dengan para stakeholder. Yang ketiga, teori manajemen reputasi yang berfokus pada pembentukan dan pemeliharaan citra positif jangka panjang. Ketiga teori ini tidak dapat dipisahkan dan integrasinya membantu organisasi merespon dinamika bisnis modern. Contohnya dapat kita lihat pada Unilever Indonesia, yang berhasil meningkatkan kepercayaan publik melalui penerapan teori dalam strategi komunikasi mereka. Terus yang keempat, teori budaya korporat. Budaya korporat terbentuk dari nilai, norma, artefak, serta simbol yang mempengaruhi cara anggota organisasi berpikir dan bertindak. 3 model utama yang kita pelajari adalah model 3 level budaya Sains, modal budaya Dale and Kennedy, and Competing Value Framework. Budaya yang kuat dapat meningkatkan engagement karyawan, daya saing, serta reputasi organisasi. Contoh nyatanya dapat kita lihat pada Google yang menekankan budaya inovatif, serta Telkom Indonesia yang berhasil membangun budaya kolaboratif untuk mendukung transformasi digitalnya. Lalu yang kelima itu ada identitas merek, citra, dan reputasi. Merek adalah janji serta diferensiasi yang diberikan kepada publik. Citra adalah persepsi yang dibentuk publik berdasarkan pengalaman mereka, sementara reputasi adalah akumulasi persepsi dan pengalaman jangka panjang. Keempat elemen ini akan bekerja secara efektif jika budaya organisasi konsisten dan strategi komunikasinya berjalan dengan lancar. Terus yang keenam itu integrasi strategis korporat, komunikasi, dan budaya. Di sini kita yang pertemuan 6 membahas bagaimana strategi korporat memberikan arah jangka panjang organisasi, serta komunikasi menjadi jembatan untuk memastikan pesan tersebut tersampaikan, dan strategi budaya memperkuat nilai-nilai internal seperti kolaborasi dan inovasi. Ketiga strategi ini memerlukan kepemimpinan yang konsisten agar dapat berjalan harmonis. Kita juga melihat contoh penerapannya pada Telkom Indonesia dengan transformasi digitalnya, dan Surya Madistrindo yang berhasil menguatkan budaya kolaborasi dan customer engagement. Pertemuan 7 yaitu penelitian dan pengukuran komunikasi korporat. Pertemuan 7 kita belajar bahwa riset adalah fondasi komunikasi yang efektif. Riset membantu memahami persepsi dan kebutuhan stakeholder melalui metode kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya. Pengukuran kombinasi dilakukan melalui 4 tahap, yaitu output, outtake, outcome, dan impact.
Dengan evaluasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi komunikasi, memperkuat reputasi, dan membangun loyalitas stakeholder. Yang kedelapan yaitu komunikasi internal dan hubungan internal. Perubahan ke-8 kita menekankan bahwa komunikasi internal memiliki peran penting dalam membangun iklim kerja positif, rasa memiliki, serta komunikasi dua arah yang sehat. Hubungan internal mencakup berbagai aktivitas seperti sosialisasi kebijakan, dialog rutin, feedback karyawan, hingga penggunaan media internal. Jika komunikasi internal berjalan dengan baik, maka implementasi strategi korporat pun akan lebih efektif. Terus kemudian yang ke-9 yaitu komunikasi korporat dan hubungan eksternal. Pada pertemuan ke-9 kita membahas bagaimana komunikasi korporat tidak hanya mengatur pesan internal, tapi juga pesan eksternal melalui hubungan dengan media, pemerintah, investor, dan masyarakat. Hubungan eksternal berperan dalam membangun kepercayaan melalui aktivitas seperti media relasi, branding, CSR, hingga komunikasi krisis. Di sinilah organisasi harus mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Yang ke-10 komunikasi eksternal dan reputasi. Ke pertemuan 10 kita menegaskan bahwa hubungan eksternal sangat mempengaruhi reputasi organisasi. Interaksi yang baik dengan pihak luar menciptakan legitimasi sosial dan memperkuat kepercayaan publik. Teori Van Riel dan Frommburn menjelaskan bahwa komunikasi korporat adalah proses integrasi yang menghubungkan identitas, citra, dan reputasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Ketika komunikasi efektif, reputasi pun terbangun secara positif. Yang ke-11 yaitu manajemen konflik dalam komunikasi korporat. Dalam komunikasi korporat, pertemuan ke-11 membahas manajemen konflik. Konflik dalam organisasi dapat muncul akibat perbedaan nilai, miskomunikasi, gaya kepemimpinan, atau keterbatasan sumber daya. Proses manajemen konflik mencakup 6 tahap. Yang pertama itu deteksi awal, yang kedua analisis akar masalah, yang ketiga komunikasi terbuka melalui metode REACH, yang keempat negosiasi, yang kelima itu implementasi sosial, dan yang terakhir itu evaluasi hasil. Dengan komunikasi yang tepat, konflik tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi dan pertumbuhan organisasi. Lalu yang ke-12 itu kita membahas tentang manajemen krisis dalam komunikasi korporat. Krisis merupakan situasi mendadak yang mengancam reputasi dan keberlangsungan organisasi. Jadi kunci utama untuk mencegah krisis yaitu komunikasi yang cepat, tepat, dan transparan. Fungsi utama komunikasi dalam krisis yaitu pertama mengatur persepsi publik, mencegah rumor, menjaga reputasi dan kepercayaan, koordinasi internal, menunjukkan empati, dan mendukung pemulihan. Jenis krisisnya itu seperti teknologi, manusia atau manajemen, produk, alam, konfrontasi, rumor, regulasi, atau politik. Tahap manajemennya seperti pencegahan, kesiapsiagaan, respon, pemulihan. Strategi krisisnya itu menurut Denny menolak keterlibatan, diminish, mengurangi keseriusan, rebuild, minta maaf atau kompensasi, bolstering, meningkatkan jasa perusahaan. Terus yang ke bab 13 atau pertemuan 13 kita membahas tentang CSR dalam komunikasi korporat. CSR adalah komitmen etis perusahaan untuk memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Manfaat CSR untuk internal yaitu loyalitas pegawai, budaya organisasi, dan efisiensi. Untuk eksternal sendiri yaitu reputasi, diferensiasi produk, dan perlindungan risiko. Model CSR penting. Yang pertama itu Carroll Pyramid, ekonomi, hukum, etis, dan filantropi. Dan strategi CSR menurut Porter dan Kramer yaitu share value, manfaat sosial, ditambah bisnis. Komunikasi CSR harus transparan, konsisten, berbasis bukti. Jika tidak ada maka dianggap greenwashing. Pertemuan 14 kita membahas tentang relasi komunikasi dan budaya korporat. Komunikasi membentuk dan menyebarkan budaya. Budaya dapat menentukan gaya dan pola komunikasi. Menurut Hatch dan Schultz tahun 2004, identitas, budaya, citra, jika selaras, reputasinya maka akan kuat. Strategi integritasnya seperti storytelling, role model pemimpin, saluran komunikasi tepat, evaluasi budaya dan citra. Terus yang pertemuan ke-15 itu budaya korporat. Elemen budayanya seperti artefak, tampak keluar, nilai yang dinyatakan. Lalu yang terakhir asumsi dasar atau akar budaya. Proses internalisasi budaya seperti
pre-arrival encounter metamorphosis. Dampak budayanya seperti identitas, komitmen, kontrol perilaku, performa, reputasi. Mengubah budaya butuh urgensi, kepemimpinan kuat, visi baru, komunikasi besar-besaran, dan penyelesaian sistem. Lalu yang kelima itu budaya adaptif di era FUK dan digital. Era FUK menuntut budaya agile, transparansi, kolaborasi, learning, organisasi, dan psikologi safety. Peran komunikasinya seperti internal branding, storytelling, keterlibatan stakeholder. Terus yang pertemuan ke-17 kita membahas tentang kepemimpinan dan komunikasi korporat. Pemimpin berperan sebagai komunikator visi, pembentuk budaya, pengolah reputasi. Teori kepemimpinannya seperti trait, behavioral, situasional, transformasional, transaksional, servant, dan juga digital leadership. Gaya komunikasi pemimpin seperti direktif, demokratis, coaching, afiliatif, dan visioner. Tantangan digitalnya minim bahasa nonverbal, burnout, keamanan cyber. Pemimpin perlu empati plus literasi teknologi. Pertemuan 18 kita membahas tentang komunikasi digital dan media sosial. Strategi komunikasi digital seperti PR online, pendekatan konten, dan analisis platform seperti IG, TikTok, X, LinkedIn, ID, dan lain-lain. Manajemen komunitasnya seperti empati, listening, respon cepat, tone of voice konsisten. Lalu yang terakhir, krisis di media sosial seperti Sterling Thunder. Para krisis respon harus cepat dan transparan terhadap platform tertentu. Lalu yang ke-19 yaitu transformasi budaya dan etika digital. Budaya korporat adalah aset strategi tertinggi. Diagnosis budaya menentukan budaya ASLS, menemukan gap, dan merancang to be. Blueprint budaya to be, nilai baru, belief baru, norma sampai dengan sesuai tuntutan digital. Terus yang pertemuan 20 kita membahas mengenai di era digital saat ini pentingnya evaluasi komunikasi perusahaan menjadi semakin besar karena batas antara komunikasi dan eksternal hampir menghilang, sehingga setiap pesan yang beredar di dalam organisasi berpotensi bocor dan mempengaruhi reputasi secara langsung. Pentingnya evaluasi ini terlihat dalam berbagai studi kasus global yang menunjukkan keberhasilan budaya komunikasi modern seperti Google dan dengan proyek Aristotle yang menekankan pentingnya psikologi safety agar karyawan merasa aman menyampaikan ide dan mampu berinovasi. Untuk mengakses status studi kasus ini diperlukan panduan komprehensif yang mencakup pemahaman profil perusahaan dan tantangan komunikasi digital yang dihadapi. Kemudian yang bab 21 kita merangkum seluruh pembelajaran komunikasi dan budaya selama 1 semester, menegaskan bahwa komunikasi korporat saat ini bukan lagi sekedar fungsi penyebaran informasi, tetapi telah menjadi fungsi strategis yang menghubungkan teori dengan praktek digital modern, menuntut kompetensi baru seperti literasi data, empati, serta kemampuan mengelola resiko reputasi, sekaligus membantu mahasiswa merancang arah karir di masa depan. Modul ini menekankan bahwa identitas budaya dan reputasi merupakan elemen yang saling terhubung dan bahwa kesenjangan antara apa yang perusahaan klaim dengan apa yang benar-benar dilakukan dapat menciptakan authentic gap yang berisiko mengerus kepercayaan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, panas banget, Cuk.